Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nuridayat dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem proteksi. Yang pertama ada RCCB atau Residual Current Circuit Breaker. RCCB adalah sebuah alat pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Kebocoran arus yang dimaksud adalah ketika ada kegagalan isolasi dan mengakibatkan seseorang tersetrum atau tersengat listrik, atau ketika ada kebocoran isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir ke konduktor lainnya yang seharusnya tidak dialiri oleh listrik. Ketika terjadi insiden atau gangguan tersebut, maka RCCB akan langsung memutus aliran listrik. Selanjutnya ada fungsi RCCB. Seperti dijelaskan di atas, RCCB ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, memutus aliran listrik ketika terjadi kontak fisik atau ada orang yang tersetrum. Cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi adanya kontak fisik atau orang tersetrum tersebut adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada kabel fasa dan netral. Apabila terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fasa dan netral, maka RCCB akan langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian arus listrik yang mengalir ke tubuh orang yang tersetrum tersebut. Kemudian, untuk menggunakan fitur ini, yaitu proteksi terhadap sengat listrik, maka pilih RCCB dengan kapasitas 30 mA. Fungsi yang kedua ialah memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus. Misalnya, pada suatu instalasi rumah terdapat kebocoran isolasi pada kabel listrik yang diakibatkan oleh gigitan tikus, seperti gambar di situ. Kemudian, karena terjadi kebocoran isolasi, maka arus listrik tersebut mengalir ke suatu konduktor atau bahan yang bisa dialiri oleh arus listrik. Maka, cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi kebocoran isolasi tersebut adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan kabel netral. Maka diperoleh nilai bahwa arus pada fasa netral tidak sama, sehingga RCCB langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke bahan konduktor tersebut. Selanjutnya ada cara kerja RCCB. Cara kerja RCCB ialah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral. Jadi, ketika terjadi suatu kebocoran, arus akan terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fasa dan netral. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke konduktor atau bahan lain yang dapat dialiri listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja dari RCCB ini memanfaatkan hukum Kirchhoff, di mana nilai arus listrik yang masuk ke suatu pengantar akan sama dengan jumlah nilai arus listrik yang keluar dari pengantar tersebut. Sehingga, ketika RCCB mendeteksi adanya ketidaksamaan nilai arus antara fasa netral, maka RCCB akan memutus aliran listrik. Sistem proteksi yang kedua ialah ada RCBO. RCBO atau Residual Current Circuit Breaker secara harfiah artinya pemutus sirkuit arus sisa dengan perlindungan arus lebih. Alat proteksi jaringan listrik ini merupakan gabungan dari MCB dan LCB. Jadi, alat satu ini menghimpun fungsi dari dua alat tersebut, di mana RCBO juga akan memutus aliran listrik ketika terdeteksi adanya kebocoran arus. Hukum singkat atau ketika beban berlebih. Melihat ini adalah merger yang dilakukan untuk dilakukan menjadi satu alat, maka RCBO menjadi sebuah alat yang menyediakan fitur lebih lengkap sebagai pengamat instalasi listrik, namun dengan bentuk yang kecil dan minimalis. Begini bentuk RCBO. Selanjutnya ada fungsi RCBO. RCBO ini merupakan alat keamanan dengan banyak kegunaan. Beberapa di antaranya adalah memutus arus listrik saat terjadi korsleting. Hubung singkat arus listrik atau korsleting merupakan suatu gangguan yang terjadi ketika kutub positif alias fasa terhubung dengan kutub negatif.
Ketika pada suatu instalasi listrik terjadi korsleting, akan menimbulkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Korsleting bisa disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena kulit kabel yang terkelupas, sehingga bisa mengakibatkan kabel fase dan netral saling terhubung saat menempel di bagian tersebut. Selain itu, peralatan elektronik yang bermasalah juga beresiko menimbulkan korsleting. Seperti yang banyak diketahui, korsleting adalah kondisi yang mengancam keamanan, menjadi salah satu penyebab kebakaran rumah yang paling serius. Nah, ketika RCBO berfungsi sebagai proteksi jaringan listrik di rumah, maka saat korsleting terjadi, alat ini akan otomatis memutus aliran listrik. Fungsi yang kedua ialah memutus aliran listrik saat terjadi overload atau beban berlebih. Overload atau beban berlebih merupakan kondisi yang terjadi saat beban yang terpasang pada suatu instalasi listrik melebihi kapasitas listrik PLN yang terpasang. Misalkan, di rumahmu terpasang listrik PLN dengan daya 900 Watt. Jika kamu menggunakan banyak peralatan elektronik seperti kulkas, penanak nasi, pompa air listrik, secara bersamaan dan jumlah dayanya melebihi 900 Watt, maka hal ini akan menyebabkan overload. Overload merupakan kondisi yang tidak boleh dibiarkan terjadi karena berisiko merusak komponen instalasi listrik dan menimbulkan panas yang berlebih. Perangkat keamanan RCBO punya kemampuan untuk mendeteksi overload dan akan memutus arus secara otomatis jika beban mendekati kapasitas maksimumnya. Fungsi yang ketiga ialah memutus aliran listrik ketika ada orang yang tersengat listrik. Kita sama-sama tahu resiko dari adanya aliran listrik adalah sengatannya yang bisa mengenai manusia. Misalkan, ketika ada kabel listrik yang sedikit terkelupas, kemudian seseorang menyentuhnya secara tidak sengaja, maka orang tersebut akan tersetrum karena sengatan listrik. Seperti ALCB, RCBO dapat mendeteksi adanya kontak fisik atau orang tersetrum dengan membandingkan arus fase dan netral. Jika arus di kedua kabel tersebut terindikasi tidak seimbang, maka secara otomatis RCBO akan langsung memutus aliran listrik, sehingga mencegah dampak kontak fisik yang terjadi. Bagaimana cara kerja RCBO? Agar lebih memahami apa itu RCBO, ada beberapa kondisi yang bisa kita pelajari untuk memahami cara kerjanya. Berikut diantaranya. RCBO mendeteksi kebocoran arus dengan cara membandingkan nilai arus yang mengalir pada kabel fase dan netral. Jika kondisi normal, besar arus di kedua kabel tersebut selalu seimbang dan berbanding lurus. Sebaliknya, ketika ada masalah akan terjadi ketidakseimbangan arus antara kedua kabel. Misalkan, ketika seseorang ingin menyalakan kipas angin, dan dia akan mencolokkan kabel power ke stop kontak. Namun, tak sengaja, dia malah menyentuh bagian batang besi dicolokkan kabel power sehingga membuatnya tersetrum. Hal ini merupakan kebocoran arus, karena sebagian arus listrik mengalir ke orang tersebut. Maka, jika arus yang masuk ke instalasinya harusnya 10 ampere, mungkin hanya keluar ke instalasi sebesar 9,7 ampere, karena 0,3 ampere sisanya mengalir ke arah orang yang tersengat listrik tadi. Di sini, RCBO akan mendeteksi adanya kebocoran arus, karena alat tersebut mendeteksi ketidakseimbangan antara nilai dari kabel fase dan netral. Cara kerja RCBO dalam mendeteksi lonjakan arus. Lonjakan arus dapat disebabkan oleh hubung singkat atau beban berlebih. Hubung singkat alias korsleting terjadi ketika adanya hubung singkat antara kabel fase dan netral dan menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi secara tiba-tiba. Sedangkan beban berlebih terjadi ketika jumlah beban yang terpasang pada suatu instalasi listrik melebihi kapasitas maksimum daya listrik yang terpasang. RCBO bisa mendeteksi lonjakan arus yang terjadi oleh kedua kondisi ini melalui bahan bimetal yang terpasang di dalamnya. Lonjakan arus dapat menimbulkan kenaikan energi panas pada pengantar listrik. Nah, RCBO memanfaatkan energi panas tersebut.
bahan bimetal di dalamnya akan melengkung akibat suhu yang sangat tinggi dan membuat jaraknya merenggang dengan kontak ke arah instalasi listrik. Hal ini menyebabkan arus yang mengalir ke instalasi listrik terputus. Begini contoh gambar cara kerja RCBO. Yang ketiga ialah ada ELCB. Apa itu ELCB? LCB atau Earth Circuit Breaker adalah alat pengaman listrik dari resiko kebocoran arus listrik. ELCB biasa dapat ditemukan di dalam panel listrik seperti MCB. Sekilas, ELCB mirip dengan MCB, tetapi ELCB dan MCB ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jika MCB berfungsi sebagai proteksi apabila terjadi beban lebih ataupun hubung sikat, sedangkan pada LCB berfungsi sebagai proteksi apabila terjadi kebocoran arus listrik atau tersetrum. ELCB bekerja dengan mendeteksi arus listrik yang tidak seimbang. Sebagai contoh, ketika seseorang menyentuh kabel listrik yang terbuka dari alat listrik yang sedang menyala, maka arus listrik akan bocor dan mengalir melalui orang tersebut. ELCB akan segera mendeteksi dan membandingkan arus listrik yang mengalir pada fasa dan netral. Selanjutnya, ada cara kerja ELCB. Sebenarnya, cara kerja dari ELCB ini cukup sederhana, dengan sebuah relay sebagai eksekutornya. Peralatan listrik yang berjalan normal memiliki total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral yang seimbang sehingga tidak ada perbedaan antara arus tersebut. Namun, jika ada seseorang yang tersengat arus listrik, maka akan terjadi arus tambahan karena arus dari rangkaian akan tersalurkan dari orang yang tersengat ke tanah. Disinilah fungsi dari ELCB. Unit ini akan mendeteksi perubahan arus tersebut yang akan mengaktifkan relay dan akan memberi perintah kepada MCB untuk memutus arus. Dalam kasus ini, perbedaan arus melewati batas aman atau sekitar 30 mA sudah cukup untuk mengaktifkan relay dan memberi perintah ke MCB, sehingga seseorang yang tersengat listrik masih bisa ditolong dengan adanya ELCB ini. Fungsi ELCB. Seperti yang telah dibahas, fungsi LCB adalah untuk mendeteksi adanya perubahan arus listrik yang berpotensi menyebabkan kebocoran. Kemudian, memberikan perlindungan terhadap instalasi listrik sedini mungkin. Namun, selain itu, fungsi dari ELCB adalah meliputi sektor berikut ini, yaitu memberikan peringatan pemakaian daya listrik melebihi batas, mendeteksi lonjakan arus listrik pada instalasi jaringan yang disebabkan oleh korsleting listrik. Apabila terjadi kebocoran pada instalasi listrik, maka hal tersebut juga akan terdeteksi oleh ELCB. Apabila kabel listrik disentuh oleh tubuh seseorang atau mengakibatkan sengatan listrik, maka dalam jangka waktu kurang dari 0,1 detik, ELCB akan memutuskan arus listrik, menekan risiko kebocoran listrik pada peralatan. Mungkin cukup sekian presentasi tentang sistem proteksi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.